Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes P. Erik A. Saya dosen arsitektur di Universitas Gorontalo dan saya mengampu mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan. Saya menggunakan fasilitas Zoom. Ini adalah perkenalan singkat saya. Saya lahir di Semarang 25 Juni 1982. Pendidikan S1 di Arsitektur Unika Sugi Pranoto Semarang dan S2-nya di Arsitektur UGM Jakarta. TMT dosen yayasan di tanggal 1 September 2012 dan TMT untuk Cafung asisten ahli di 2 Januari 2014. Nah, saya akan mencoba menyampaikan mengenai deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan di program studi arsitektur. Di mata kuliah ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa, terutama terkait dengan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan dari berbagai macam metode penelitian, dan dalam rangka menyiapkan mahasiswa untuk penyusunan tugas akhir. Di mata kuliah ini bersifat prerequisite dan wajib ditempuh bagi semua mahasiswa. Nah, di dalam perkuliahan akan dibahas mengenai berbagai jenis penelitian, lalu juga langkah-langkah penelitian ilmiah mulai dari penentuan topik, identifikasi permasalahan, ulasan kepustakaan, lalu juga penentuan fokus masalahnya, penentuan variabel, desain dan metode, serta teknik pengumpulan data. Lalu juga analisis dan penarikan kesimpulannya. Di mata kuliah ini nanti, ini terdiri dari konsep dasar tentang hakikat penelitian, identifikasi dan rumusan permasalahannya, lalu juga fungsi metodologi penelitian sebagai rancang penelitian dengan pendekatan deduktif dan induktifnya, lalu juga kajian kepustakaan, rancangan variabel dan teknik sampling, teknik penulisan proposal, lalu juga bagaimana cara melaksanakan penelitian dalam rangka menguji dan membuktikan kebenaran suatu permasalahan. Lalu pada akhirnya juga akan dapat menemukan kesimpulan baru, baik penelitian dasar maupun yang aplikatif. Lalu juga mahasiswa juga akan dibekali tentang bagaimana cara melakukan penulisan laporan dan bagaimana cara melakukan publikasi hasil penelitian. Kegiatan pembelajaran ini meliputi perkuliahan dengan berbagai pendekatan dan metode yang melibatkan mahasiswa yang mengambil di mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ini, seperti misalnya kita melakukan diskusi, lalu juga pada suatu kasus tertentu kita tidak pungkiri juga akan melakukan observasi di lapangan dalam rangka mengidentifikasi masalah. Namun ini juga kasusnya kasuistis gitu ya. Dan lalu juga akan ada praktik pembuatan proposal penelitian. Di mata kuliah ini nanti dengan komposisi yang berimbang itu antara teori dan praktik. Nah, praktiknya nanti terkait bagaimana melatih mahasiswa dalam rangka menyusun laporan penelitian. Evaluasi juga dilakukan melalui tes tertulis, misalnya di ujian tengah semester dan di ujian akhir semester, lalu juga terdapat tugas-tugas dan juga diskusi dan partisipasi mahasiswa di dalam kelas. Kode mata kuliah ini adalah 2 UGTA 39, bobotnya itu 2 SKS, dan mulai diajarkan di semester 6. Capaian pembelajaran luaran CPL dari mata kuliah ini itu diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis tentang hakikat metodologi penelitian, serta mampu memahami objek permasalahan dari suatu penelitian. Lalu yang kedua, dapat bersikap bertanggung jawab pada tugas mata kuliah yang telah ditempuh, mampu menjelaskan dan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif atas konteks pengembangan ataupun implementasi ilmu. Yang berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu bersikap menginternalisasi nilai kejujuran dalam proses pembelajaran. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini sendiri, itu diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar dari metodologi penelitian untuk membuktikan kebenaran dari suatu objek permasalahan yang telah dipilih. Lalu juga mampu mendesain prosedur ataupun rancangan penelitian secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, untuk standarisasi kompetensi mata kuliahnya ini sendiri, pada akhir perkuliahan nanti, di akhir perkuliahan metodologi penelitian dan penulisan ini, mahasiswa itu diharapkan dapat memiliki kompetensi yang bersifat kognitif, psikomotorik, dan juga afektif,
Di sisi kognitif diharapkan juga mereka mampu mengetahui, memahami, dan membedakan antar berbagai metode penelitian, terutama di dalam bidang ilmu arsitektur. Untuk psikomotoriknya, diharapkan mereka mampu memilih dan melaksanakan langkah-langkah penelitian, tentu saja yang sesuai dengan topik ataupun permasalahan tugas akhir yang nantinya akan dipilih. Berikutnya adalah afektif, yaitu diharapkan mahasiswa itu mampu menghindari cara-cara yang tidak terpuji, terutama dalam penelitian, itu misalnya seperti plagiatisme. Nah, ini rencana jadwal perkuliahan yang saya susun, itu terdiri dari 16 kali pertemuan, dan di pertemuan pertama itu ada materi pembelajaran mengenai penelitian, perencanaan, dan perancangan di dalam arsitektur. Di dalam materi pembelajaran ini itu diharapkan menjadi materi pengantar awal bagi mahasiswa dalam mengenal mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan. Dan diharapkan mahasiswa itu dapat membedakan antara penelitian, perencanaan, dan juga perancangan. Di akhir perkuliahan, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan tugas kecil pertama, dan tugas kecil ini akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya, di pertemuan kedua. Nanti begitu juga di pertemuan kedua, saya akan mencoba menjelaskan tugas kecil yang kedua untuk berikutnya dikumpulkan di minggu ketiga. Begitu seterusnya. Jadi akan ada 10 kali tugas kecil. Ini yang diharapkan terjadi keseimbangan antara teori dan praktik. Gitu. Lalu untuk di minggu kedua itu ada tema mengenai penelitian dalam arsitektur. Ini nanti akan dijelaskan mengenai jenis, pengertian, dan tujuan penelitian. Lalu langkah-langkah penelitian itu seperti apa gitu ya. Lalu yang ketiga itu ada sistematika penelitian, di mana di pertemuan minggu ketiga ini akan dipelajari teori dan juga pengantar penjelasan mengenai isu dan permasalahan, lalu identifikasi permasalahan dalam penelitian itu seperti apa, dan cara merumuskan judul penelitian itu seperti apa. Gitu. Di pertemuan keempatnya itu akan ada pembahasan mengenai identifikasi permasalahan. Di minggu keempat ini, mahasiswa akan dibekali mengenai pengertian dan sumber permasalahan di dalam penelitian itu seperti apa saja gitu. Terus juga akan diajari mengenai rumusan masalah dalam penelitian. Berikutnya juga ruang lingkupnya itu seperti apa dan cara menyusunnya bagaimana. Di minggu kelima itu akan ada materi pembelajaran mengenai studi literatur dalam penelitian arsitektur. Di sini mahasiswa akan dijelaskan, diberikan pengantar mengenai teknik studi literatur dalam penelitian. Lalu juga bagaimana caranya menyusun landasan teori dari studi-studi literatur yang telah disusun. Di minggu ke-6 itu akan ada materi pembelajaran mengenai hipotesis. Di sini mahasiswa akan dibekali mengenai teknik merumuskan hipotesis, lalu juga bagaimana langkah-langkah penelitiannya. Di minggu ke-6 ini, di akhir pertemuan itu sudah tidak ada penjelasan mengenai tugas kecil lagi. Tugas besar ini akan dijelaskan di minggu ke-6. Dengan harapan di minggu 1 sampai 5 mahasiswa itu setidaknya sudah menguasai langkah-langkah dalam penelitian. Dan di minggu ke-6 mahasiswa sudah mulai menyusun tugas besarnya mengenai cara menyusun proposal penelitian yang kemudian akan dikumpulkan tugas besarnya itu di minggu ke-15. Di minggu ke-7 itu akan ada materi pembelajaran mengenai metodologi penelitian. Yang pertama akan dijelaskan mengenai variabel penelitian dan batasan dan hubungan variabel. Berikutnya di minggu ke-7 itu sudah masuk ke ujian tengah semester. Sistem ujian tengah semesternya adalah tes tertulis. Minggu ke-8 itu ujian tengah semester. Nah, lalu di minggu ke-9 itu akan melanjutkan lagi di materi minggu ke-7, yaitu mengenai metodologi penelitian arsitektur. Ini yang kedua. Gitu. Nanti akan dijelaskan mengenai instrumen penelitian itu apa saja dan bagaimana cara menyusunnya, dan juga dijelaskan mengenai jenis-jenis data di penelitian. Di minggu ke-10 itu ada metodologi penelitian arsitektur yang ketiga, teknik pengumpulan data di dalam penelitian. Di minggu ke-11-nya itu akan dilanjutkan di teknik pengolahan datanya seperti apa. Nah, di minggu ke-12 itu akan ada analisis dalam penelitian arsitektur mengenai jenis analisis penelitian, lalu teknik analisis penelitian itu seperti apa. Di minggu ke-13 itu masuk ke materi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan penelitian itu akan dijelaskan tekniknya seperti apa saja. Lalu juga teknik menyusun saran itu seperti apa saja. Nanti akan dijelaskan di situ. Di minggu ke-14 itu standar penulisan penelitian dan kepustakaan. Di minggu ke-14 ini adalah
terakhir pengumpulan tugas kecil yang ke-10. Di minggu ke-15 itu dibahas mengenai penyusunan laporan penelitian. Di minggu ke-15 ini, pengumpulan tugas besar sudah bisa dilakukan di minggu ini. Karena di minggu ke-16 itu sudah masuk ke ujian akhir semester, di mana di ujian akhir semester itu mahasiswa akan melakukan ujian dengan cara melakukan teknik presentasi. Yang dipresentasikan adalah proposal penelitian atau tugas besarnya sudah disusun, dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Itu rencana pembelajaran dari minggu 1 sampai ke 16. Nah, ini berikutnya adalah metode pembelajaran yang saya gunakan di dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah menggunakan teknik DIA. Yang pertama adalah delivery. Akan dilakukan delivery menggunakan bahan tayang, bahan ajar, dan juga daftar buku referensi yang sudah saya rekomendasikan. Lalu ada interaction, di mana di dalam setiap kelas itu akan ada diskusi, tanya jawab. Lalu setiap mata kuliah saya juga selalu membuat WA group, terutama spesifik ke mata kuliah yang saya ampu, khusus mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan. Jadi mahasiswa bisa berinteraksi dengan saya melalui WA group tersebut. Lalu untuk assessment atau penilaiannya itu menggunakan parameter penilaian absensi atau kehadiran itu adalah 10%. Lalu juga ada akumulasi tugas. Akumulasi tugas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tugas kecil, bobotnya itu 20%, dan juga tugas besar 20%. Tugas kecil itu 20% masih dibagi menjadi 10 kali tugas kecil. Jadi masing-masing tugas kecil yang jumlahnya 10 itu masing-masing bernilai 2%. Nah, berikutnya adalah UTS. UTS itu 20%. Lalu dan yang terakhir adalah UAS 30%. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya saya akan melakukan pengajaran dengan mahasiswa di mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ini untuk mahasiswa prodi arsitektur, dan saya akan menggunakan teknik pembelajaran menggunakan media Zoom. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran semua ini? Ya, Pak. Dengar ya? Pak. Ya. Saya coba sambil share screen ya. Kelihatan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, metodologi penelitian dan penulisan arsitektur. Semester 6 kita masuk di pertemuan yang kedua. Nah, saya perlu mengingatkan kembali mengenai kontrak belajar kita. Jadi yang pertama, kita memakai dua sistem pembelajaran, itu kalau tidak luring ya daring gitu ya. Nah, terus jangan lupa speakernya di mute. Itu penting. Ini masih ada yang tidak di mute nih. Agak bocor suaranya di tempat saya. Si Ainun kalau nggak salah. Ainun, tolong speakernya di mute. Nah, kalau untuk pakaian meskipun di rumah ya pakaiannya bebas tapi rapi lah ya. Jangan cuma pakai singlet atau apa kan. Lalu yang berikutnya, pastikan kalau pas mata kuliah saya itu ketersediaan jaringan dan paket data itu dicek dulu 1 hari sebelumnya. Jangan sampai pas di hari ya paket data habis, atau pas tengah pembelajaran di Zoom tiba-tiba keluar tanpa alasan. Nah, itu bisa saya anggap tidak mengikuti perkuliahan ketika tiba-tiba menghilang tanpa kejelasan gitu. Jadi harus dipastikan bahwa paket data ada, kalau memang tidak ada bisa cari tempat wifi di mana gitu. Lalu selama on cam ya jangan melakukan aktivitas lain selain mendengarkan dan belajar bersama di Zoom ini. Jangan sambil diskusi dengan teman nongkrongnya, atau sambil makan, minum, merokok, atau sambil terima handphone gitu ya. Itu yang saya mengingatkan untuk tetap disepakati bersama, jangan sampai dilanggar. Ini rencana jadwal perkuliahan kita.
terbagi menjadi 16 kali pertemuan. Nah, di minggu ini, di minggu kedua, itu tugas kecil dari minggu kemarin dikumpulkan. Jadi nanti bisa dikumpulkan, karena ini sifatnya masih online, jadi nanti bisa dikumpulkan di WA Group, khusus mata kuliah ini. Nah, di minggu kedua itu judulnya penelitian dalam arsitektur. Nanti dibahas mengenai jenis, pengertian, tujuan penelitian, dan langkah penelitiannya seperti apa. Nanti di sesi ini kita akan lebih banyak membahas itu. Di akhir sesinya nanti akan ada penjelasan tugas kecil yang kedua untuk dikumpulkan di minggu ketiga nanti. Jadi akan seperti itu terus. Dimulai di minggu ke-6, saya jelaskan mengenai tugas besarnya seperti apa. Tugas besarnya terkait dengan penyusunan proposal penelitian. Nah, itu nanti tugas besarnya bisa dikumpulkan di akhir di minggu ke-15. Nanti bisa dikumpulkan di situ. Tapi sudah saya jelaskan di minggu ke-6 supaya mahasiswa nanti, teman-teman mahasiswa bisa mulai menyusun dari sekarang. Minggu ke-8-nya nanti itu ujian tengah semester. Nah, nanti ujiannya tes tertulis ya. Nah, di minggu ke-15-nya itu adalah pertemuan terakhir untuk pembelajaran bersama sebelum ujian akhir. Nah, di minggu 15 itu nanti teknik dan standar penyusunan laporan penelitian yang baik dan benar seperti apa, nanti akan dibahas di situ. Sekaligus di minggu itu nanti kalian bisa mengumpulkan tugas besarnya. Ini referensinya yang bisa kalian nanti materi tayang saya kirim di WA Group. Ini bisa menjadi bahan baku kalian dalam menyusun metodologi penelitian. Ini yang referensi yang bisa saya rekomendasikan. Tapi kalau ada referensi lain, bisa kalian gunakan selama itu berkorelasi dan nyambung dengan mata kuliah ini. Nah, kita masuk, sebelum kita masuk, kayaknya saya perlu mengabsen dulu ya. Daniel Ahmad ada namanya Daniel Ahmad, lalu Sri Ainun ada, Aldi Setiawan, Aldi ada, Rinda ada, Amel ada, Yasir ada, Abdul Raza ada, terus Sipira ada, terus Asfar ada. Nah, ini Benny dengan Yogi ini di mana? Nggak ada di sini. Ada yang tahu? Kalau Benny izin, Pak. Benny izin, kenapa dia? Ya, Pak. Kenapa izin? Ada acara keluarga, Pak. Kakaknya lagi nikah, Pak. Oke. Ada surat izinnya ya? Ada, Pak. Sudah dititipi saya tadi. Kalau Yogi? Kan kalau Yogi di mana? Kalau Yogi nggak ada kabar, Pak. Berarti dianggap alpha ya? Iya. Oke, jadi 9 orang yang masuk. Sekarang saya share screen lagi. Jadi saya masuk ke materi pertemuan kedua yang kita membahas mengenai penelitian dalam arsitektur ya. Jadi teman-teman harus mulai bisa memahami dan mendekatkan diri kepada penelitian ya, karena di semester 6 sudah mulai harus bersikap kritis dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya penelitian itu adalah suatu proses sistematis yang meliputi pengumpulan dan analisis informasi dalam rangka meningkatkan pengertian mengenai fenomena yang kita minati atau menjadi perhatian kita gitu. Nah, kalau itu menurut Lady. Nah, kalau menurut Den itu bahwa penelitian ini suatu proses kritis gitu ya untuk mengajukan pertanyaan dan berupaya untuk menjawab pertanyaan tentang fakta dunia gitu. Nah, ini sebenarnya di arsitektur juga baru di semester ini kalian menempuh terkait dengan penelitian. Nah, sebenarnya nanti di deskripsi arsitektur juga itu adalah sebenarnya di karya tulis ilmiah ya yang berdasarkan dari hasil penelitian perencanaan dan perancangan. Nah, itu yang sudah disusun sesuai dengan minat kajian yang dalam studi formal yang ada di Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Gorontalo. Nah, kalau kita simpulkan di sini, saya simpulkan di sini bahwa penelitian perencanaan perancangan arsitektur yang dimaksud ini sebenarnya merupakan suatu keseluruhan kegiatan dalam berpikir atau tindakan untuk menyelesaikan permasalahan pengetahuan, terutama mengenai kearsitekturan di lingkungan sekitar kita, gitu ya, dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu arsitektur.
Yang berikutnya adalah tentang tujuan penelitian. Nah, apa sih tujuannya? Kenapa kita harus melakukan penelitian? Bahwa tujuannya itu sebenarnya adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan teman-teman dapat menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dikaji dan dicari kesimpulannya begitu. Jadi tujuan juga dapat beranak cabang yang mendorong untuk diadakannya penelitian-penelitian lanjutan lagi gitu. Jadi bisa saja kondisinya seperti itu. Nah, maka itu kita juga perlu membatasi supaya tujuan kita itu jelas. Kita tuh pengen menuju melakukan tujuan penelitian apa gitu. Nah, terdapat sebenarnya tujuan penelitian itu ada banyak jenisnya ya. Ini misalnya eksplorasi, deskripsi, bisa juga prediksi, eksplanasi, dan aksi. Itu kira-kira penjelasan saya mengenai penelitian dalam arsitektur dan juga tujuan-tujuan penelitian. Nah, tugas kecil yang kedua itu adalah belajar membuat contoh judul penelitian. Terserah judul penelitiannya apa dan tujuannya itu apa, yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Tujuannya kira-kira seperti apa, itu dibuat minimal 3 ya. Nah, itu disesuaikan juga dengan minat kalian di arsitektur selama ini. Misalnya sekarang peminatannya di arsitektur lanskap, ya mungkin bisa condong ke sana. Kalau di heritage, bisa juga ke sana. Interior, bisa juga dikoneksikan ke situ gitu. Sesuai minat dari dan bidang-bidang yang diinginkan masing-masing mahasiswa. Nah, itu kira-kira dari saya. Ada pertanyaan nggak dari hasil penjelasan itu tadi? Pak, mau tanya yang Oh iya, poin terakhir tadi tentang tugas tentang tugas. kecil itu Pak. Kenapa itu? Tugas kecil tadi Pak, boleh salah Pak. Itu Pak kan di situ disebutkan tiga kan Pak. Itu hanya 3 judul atau 3 apa itu Pak? Oh, Boleh dijelaskan Pak? oke. Ada lagi? Sama format penyusunannya Pak, gimana Pak? Oh, oke. Penyusunan cuman itu? sama batas waktunya Pak, pengumpulannya Pak. Oke. Iya, yang lain ada yang ditanyakan nggak atau sudah paham? Saya Pak, boleh? Gimana? Halo? Oke Pak. Berhubung di mata kuliah ini nantinya akan melakukan penelitian Pak, kalau boleh atau kalau bisa Pak, saya mau mengajukan judul dari tugas penelitian ini untuk judul tugas akhir saya Pak. Terus kira-kira poin-poin apa saja yang harus diperhatikan jika judul ini bisa saya ajukan Pak? Tadi yang tugas kecil itu, ini kan formatnya ini aja, bikin 3 lembar atau 4 lembar, atau kalau 2 lembar juga boleh kalau memang tercover semua apa yang mau disampaikan. Misalnya judul penelitian pertama, ini judul minimal 3 itu maksudnya kalian membuat judul 3 alternatif gitu ya, judul penelitian. Nah, masing-masing judul itu kalian jelaskan juga tujuan penelitiannya apa gitu. Jadi ada judul A, tujuannya apa, judul B, tujuannya apa, judul C, tujuannya apa. 3 penelitian itu minimal, kalau bisa lebih ya nggak apa-apa. Nah, nanti formatnya diketik di Word saja atau PowerPoint boleh, nanti dikumpulkan di WA group, nggak perlu dicetak, paperless lah ya, nanti di WA group dikumpulkan, itu nggak apa-apa. Gitu. Itu batasnya kan ya di jam perkuliahan, di jam perkuliahan di minggu ketiga, nanti sebelum atau pokoknya sebelum perkuliahan selesai ya dikumpulkan di situ. Gitu. Nah, untuk yang bagi mahasiswa yang pengen mengkoneksikan penelitian dengan tugas akhirnya silakan, enggak apa-apa. Nanti misalnya judulnya itu apa, katakanlah mengenai desa wisata, tema desa wisata ya, nanti judul penelitiannya apa. Nanti waktu perancangan arsitektur akhir di tugas akhir
kalian tinggal melanjutkan saja apa yang sudah disusun. Gitu, apa yang sudah disusun di hasil penelitian, data-datanya atau hasil analisisnya, itu masih bisa dipakai dan nanti disempurnakan kembali atau dilengkapi kembali di tugas akhir. Itu malah lebih bagus juga, jadi supaya lebih fokus dan bisa lebih cepat menyelesaikan studi di situ. Itu, dan nanti akan lebih keilmuan akan lebih spesifik karena linear terus gitu ya. Itu kira-kira. Kira-kira itu. Ini juga waktunya udah hampir habis. Jadi tidak ada pertanyaan lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di WA Group. Kalau mau asistensi juga tugas kecil boleh bisa janjian dulu nanti di WA Group itu ya. Jadi perkuliahan pertemuan kedua saya rasa cukup sekian, nanti bisa ya, diskusi di WA Group. Terima kasih kehadiran yang sudah hadir, yang belum hadir nanti disampaikan temannya tugas-tugasnya seperti apa, dan jangan terlambat masuk di pertemuan ketiga lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Pak. Yuk.